Assalamualaikum, Bu Mary. Waalaikumsalam, Bu Yuli. Alhamdulillah, Bu Yuli datang sekolah saya memenuhi panggilan saya, Bu Yuli ya, undangan Iya, saya. itu tadi saya baca chatnya gitu kan. Nah, berarti saya sempatkanlah datang ke tempat Bu Mary. Kebetulan ini juga ada jam kosong ini Bu Mary ya, biar Iya, enak ketemuannya gitu. Nah, apa kabarnya Bu Alhamdulillah. Mary? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu kayaknya sehat sekali ini nih. Bisa Iya. datang ke sekolah saya, Bu. Iya, saya kepingin juga ini melihat situasi sekolah penggerak Ibu ini gimana gitu kan. Saya kepingin dari kemarin ini mau rencana mau melihat berkunjung ke sekolah Ibu ini terpenuhi nampaknya. Kira-kira di ruangan mana Ibu kita bisa ngobrol-ngobrol? Boleh, Bu, di ruang apa aja, di ruang apa sih namanya, di ruang perpustakaan aja itu nggak ada anak-anak. Kebetulan lagi nggak ada ngapa-ngapain di perpustakaan, Bu. Yuk Iya, kita, Bu, ke situ, Bu. iya, iya Bu. Baik Bu. Iya, ruangannya bagus Bu ya. Buku-bukunya tertata rapi. Oke Bu Mary, ini saya baca chat, Bu Mary bilang minta saya melakukan umpan balik Bu ya, apa coaching nanti dengan Pak Ali Bu ya. Iya, Pak Ali, Bu. Iya. Ini kira-kira tujuan coaching Ibu dengan Pak Ali ini area mana ini Bu yang perlu Ibu kembangkan ini kompetensinya? Iya, mungkin saya ini kan rasanya udah pede, Bu. Kalau bahwa saya itu bisa mendengarkan dengan secara baik ketika saya melakukan coaching terhadap kawan saya. Yang di sini saya pilih Pak Ali. Nah, jadi saya pengen Bu Yuli apa menilai dan mengamati saya apakah sesuai dengan yang selama ini saya menilai diri saya sendiri benar apa tidak gitu. Dan saya ingin meningkatkan kompetensi saya di situ gitu Bu, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif Oh iya Ibu ya. gitu Bu. Iya. Berarti Ibu nanti melakukan coaching dengan Pak Ali dan kompetensi yang Ibu mau kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif Bu ya. Karena ada tiga Bu ya Iya. kompetensi yang harus dikembangkan oleh seorang Mm-mm. coach itu. Itu pertama tadi hadir penuh Bu ya, kehadiran sepenuh-penuh, kemudian mendengar secara aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, yang perlu Ya. Ibu ingin kembangkan itu mendengarkan secara aktif. Nah, Iya. apa kriteria nanti yang ingin Ibu kembangkan dalam mendengar secara aktif itu, Ibu? Iya, di sini saya ingin minta Ibu mengamati saya ketika saya mendengarkan secara penuh lawan bicara saya yang tentunya Pak Ali itu kan saya fokus dengan Pak Ali, menatap Pak Ali dengan apa dengan apa dengan penuh selama pembicaraan itu Ibu. Kemudian saya bisa memahami dengan cara saya mendengarkan aktif Pak Ali berbicara, saya bisa mengetahui apa sih makna yang disampaikan oleh Pak Ali tadi gitu nanti gitu Bu. Kemudian saya mungkin tidak akan melakukan aktivitas-aktivitas lain mungkin dengan entah menjawab telepon atau gimana gitu Bu. Tiga itu Oke, Bu mungkin yang ingin saya apakan saya ingin Ibu amati apakah semuanya sudah tercapai apa belum apa perlu ditingkatkan lagi gitu Bu. iya. Berarti yang ingin Ibu capai tadi dalam kompetensi tersebut ya aktif Bu ya, aktif, kemudian melihat lawan bicara, Ibu ya menatap, kemudian fokus artinya tidak melakukan kegiatan yang lain ya Bu ya. Terus Iya. memahami makna yang diucapkan oleh Pak Ali nanti, si Koci ya, Pak Ali. Mm-mm. Nah, iya Bu, bagus ini Bu ya. Nah, dari standar yang Ibu sampaikan tadi, kriteria dari Ibu sampaikan tadi, eh, bagaimana atau berapa standar nilai yang Ibu harapkan dan berapa standar nilai yang sekarang gitu nah yang sebelum coaching dengan Pak Ali. Saya kalau yang sekarang saya menilai diri saya itu sekitar 8 mungkin Bu. Iya. Ya, 8 menurut saya apakah benar apa tidaknya nanti dengan adanya Ibu sebagai apa supervisor saya gitu kan saya berharap Iya. nilai saya menjadi meningkat menjadi 9. Oke.
Iya. Berarti sebelumnya mungkin Ibu mengukur diri Ibu itu di standar nilai 8 Ibu ya, sudah bagus itu Ibu. Ya. Tapi Ibu ingin lebih lagi, kompeten lagi sehingga coachingnya bisa berjalan bagus sehingga bisa menggali potensi dari coachingnya sendiri. Nah, setelahnya berarti 9 tadi Ibu ya. Iya, Bu. Iya. Semoga bisa sampai 10 juga nanti. Oke. Eh, nah, selanjutnya dari nilai 8 ke 9, berarti nanti Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Ali. Eh, itu Pak Alinya sudah dihubungi Ibu? Sudah, Bu, kami mau saya apa pakai pakai video call aja mungkin, Bu. Karena Oh, video. katanya Pak Ali lagi ada kemarin kami janjian tuh kan nggak sempat datang langsung Bu. Jadi video call aja mungkin Ibu bisa melihat kami nanti dengan apa pelaksanaan coaching saya dengan melihat video call saya dengan Pak Ali aja. Oke, berarti online Bu ya, daring ya. Ya, Iya. ya nggak apa-apa. Oke Ibu, silakan Bu, Ibu coaching dengan Pak Ali. Saya mengamati. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Saya hubungi Pak Ali dulu Bu ya. Ya. Halo Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Halo, waalaikumsalam Bu Mary. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Ibu Marynya? Sehat juga Alhamdulillah Pak Ali. Nah, Pak Iya. Ali, sesuai dengan apa? Dengan janji kita kemarin, nah kita kan nggak bisa ketemu Pak dengan halangan segala macam. Walaupun padahal kemarin tuh pengennya kan tetap muka langsung gitu kan Pak. Cuman ya karena kendala kesibukan masing-masing kita lewat video call aja janjinya Pak ya. Iya, ya benar Ibu ya. Kita sudah janji Iya. lewat video call ya, Zoom. Mm-mm. Ya nih Pak Ali, apa nih? Pak Ali ngubungi saya untuk bisa bertemu kemarin tuh untuk membahas apa sih Pak? Nah, itulah Ibu. Saya ingin ketemunya itu memang benar kata Ibu tadi. Kita maunya kan tatap muka langsung ya. Tapi karena kendala tadi kita bisa lewat daring ya. Ada masalah yang saya hadapi di sekolah Ibu, di sekolah saya. Mungkin Ibu nanti bisa membantu saya, Ibu ya, memfasilitasi Mm-mm. saya untuk melakukan coaching. Masalahnya itu Ibu sebenarnya fokusnya itu kepada di kelas, Ibu, ya. Karena ketika saya mengajar itu ada dua siswa itu, Ibu, yang sering telat masuk ketika jam saya mengajar itu, Ibu. Itu permasalahannya saya pingin hari ini cepat diselesaikan, solusinya dibantu dengan fasilitasi Ibu. Oh, jadi yang ingin di apa dibicarakan dengan saya mengenai siswa yang ada dua orang yang telat masuk, Pak ya. Iya benar Ibu ya. Itu telat masuknya itu telat masuk sebelum memulai pelajaran atau telat masuk di awal pembelajaran secara keseluruhan, Pak? Nah ya kan saya itu kan mengajar setelah jam istirahat Bu masuk ya. Ya. Jadi ketika bel berbunyi saya masuk, anaknya itu sering telatnya di situ di waktu itu. Kalau di pagi Hmm. harinya di ininya tidak, Bu. Itu yang ingin saya konsultasikan hari ini, Bu. Oh, jadi telat masuknya itu justru pas waktu setelah jam istirahat gitu, Pak ya? Iya, iya benar ya. Hmm. Jam istirahat Bapak di sekolah Bapak tuh berapa lama, Pak? Ini ada 15 menit. Oh, 15 menit. Iya, Kira-kira apakah selama ini menurut Bapak jam istirahat yang 15 menit itu bisa mencapai keinginan kebutuhan biologis siswanya gitu, Pak? Mungkin mereka itu sudah. gimana gitu dengan 15 menitnya gitu, Pak? Ya, makasih Bu ya. Saya sudah hampir ini menemukan solusinya. Sudah ini Bu ya, seperti biasanya 15 menit itu cukup untuk keseluruhannya. Hanya dua anak ini yang saya masih bingung ini menyelesaikan kasusnya, Ibu. Mm-mm. Iya.
Jadi Cuman dari seluruh peserta, cuman 2 anak ini saja yang apa? Yang iya, telat masuk gitu, Pak. iya dari kelas itu kan ada ada 30 siswa. Jadi yang dua siswa inilah yang sering telat masuk ketika jam istirahat, yang lainnya itu tidak. Jadi saya agak bingung ini solusinya. Nah, gitu pula ya. Iya, Selama ini, apakah Pak Ali sudah pernah memanggil kedua anak tadi, Pak? Apa gimana gitu, Pak? Sudah pernah iya, memanggil? Apakah yang pernah Bapak lakukan, tindakan apa yang Bapak lakukan terhadap 2 anak ini gitu, Pak? iya. Terima kasih Ibu ya. Dari pertanyaan Ibu tadi, artinya saya ingin mencari ini Bu ya, solusi atau tindakan yang sudah saya lakukan. Karena Iya. kalau tidak cepat saya lakukan ini Bu, akan berdampak dengan lainnya. Tidak adil lah katanya, inilah. Jadi yang saya lakukan pertama itu saya memanggil dua siswa ini dulu. Ketika setelah pulang, karena ketika jam belajar kan itu mengganggunya. Jadi setelah pulang saya panggil, dia belum bisa jujur itu mengaku, katanya alasannya di WC-nya antrian, di kantinnya antrian. Nah, itu untuk sementara informasi yang saya dapat dari siswanya, Ibu. Nah, selanjutnya setelah Bapak mendengarkan alasan-alasan mereka, tindakan Bapak terhadap mereka itu gimana, Pak? Nah ya, akhirnya saya tanya, katanya di kantin rame. Jadi pas jam istirahat itu saya lihat Bu, kondisi kantinnya kan banyak. Ternyata anaknya tidak jujur. Saya foto ketika jam istirahat itu di kantinnya. Nah, ternyata memang anak nih memang sengaja Bu, yang namanya anak. Dia kan alasannya beribu macam alasan ya. Di pas saya panggil lagi akhirnya Bu, dia masih Hmm. bercerita yang seperti yang dulu. Ketika itu saya tanyakan, ini saya perlihatkan fotonya. Ternyata alasannya tidak sesuai dengan yang kenyataannya. Jadi anak itu sudah mengaku bahwa dia yang salah, Ibu. Ya itu yang sudah saya lakukan. Hmm. Jadi setelah Bapak memberikan bukti, itu bisa bukti kecurangan mereka gitu Pak ya, Nah, bisa iya, dikatakan iya, seperti itu iya. ya. Iya. Ah. Nah, si anak ini apakah ada perubahan perilaku yang dilakukan oleh si anak gitu Pak? Nah, iya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Dari yang sudah saya panggil yang kedua ini, alhamdulillah si yang kedua ini sudah berubah. Sudah Mm-mm. mulai masuk tepat waktu jam saya mau berjalan masuk, dia sudah duluan masuk. Saya Oh, tanya, ya alhamdulillah sudah berubah. Saya tanya, sudah kan? Sudah. Kan kamu kan hebat, bisa. Itu Ibu. berarti dengan tindakan yang seperti itu, anak-anak tuh efektif untuk bisa masuk tepat waktu Pak ya? Iya, iya benar Ibu ya. Iya. Jadi kira-kira dengan tindakan Bapak seperti itu, dampak lain yang bisa Bapak harapkan untuk anak-anak secara keseluruhan apa gitu, Pak? Iya Bu ya, terima kasih. Jadi teman-teman di kelasnya itu merasa senang Ibu ketika dia sudah hadir duluan, itu dipuji semua dengan dampaknya dengan kawan-kawan di kelasnya. Sangat senang sekali. Kemudian di situ saya mulai membuat ini Bu, keyakinan kelasnya. Kata siswanya, Pak kita buatlah aturan kelasnya Pak. Kita buat ini kelasnya. Jadi yang ke kantin tadi mengajukan Bu, tidak boleh terlambat masuk. Wah, sangat senang sekali dampaknya tadi. Nah, itu Bu yang saya rasakan dampaknya. Berarti ada apresiasi dari kawan-kawannya juga, Pak ya. Mereka merasa senang dengan kehadiran kawan yang tepat waktu tadi, Pak ya. Tentunya Iya, dengan Bu, benar ya. iya, tentunya dengan kembali mengingatkan juga dengan kesepakatan kelas, Pak ya. Iya, iya benar ya, ya. Oke, berarti ada kemajuan yang diharapkan dengan itu. Kemudian selain dari langkah-langkah yang barusan Bapak sebutkan, ada ada langkah-langkah lain nggak Pak? Kira-kira Iya, yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa yang berdua tadi tuh Pak. Selain iya, dari iya. itu, Iya. Anda ini Pak, misalkan mereka Iya. berulang lagi kan namanya siswa, Iya, iya, kadang iya, Bu, pasti berubah itu. sekali 2 kali, sehari 2 kali Hmm. berubah, besoknya
udah ngulang lagi. Ada nggak kiat-kiat lain, Pak, seandainya mereka ngulang lagi dengan tingkah lakunya yang itu? Iya, benar Ibu. Jadi mungkin artinya dia di jam saya artinya masuk terus Bu ya. Takutnya nanti dia di guru yang lainnya berulang Bu ya, yang Ibu takut Ah, tadi ya. iya. Jadi saya di sini menghubungi wali kelasnya dulu, ya menanyakan ke wali kelasnya ini anak ibu ini sering tidak masuk. Kemudian wali kelasnya juga sudah mengingatkan, sudah menegur. Kemudian di tempat kami ini Bu, alhamdulillah saya sering menghubungi guru BK-nya karena guru BK itu ketika jam istirahat juga kontrol keliling. Kemudian ada security-nya Bu, kami kan security-nya ada dua. Jadi security yang satu itu ketika jam istirahat juga keliling karena takutnya anak bolos, anak melakukan ini. Itu yang saya hubungi, Bu. Selain tadi. Oh ya, berarti Bapak Ali ingin melibatkan orang-orang yang terkait dengan siswa Nah, ya benar. siswa tadi Pak ya, seperti yang pertama wali kelasnya, kemudian kalau misalnya wali kelas tidak bisa juga mengatasi, menghubungi BK-nya gitu Pak ya. Tentu Iya. dengan campur tangan Pak Security juga yang berkeliling gitu kan Pak. Iya, iya benar, Biar Bu, anak ini ya. kalau misalkan masih ada berkeliaran ketika jam-jam belajar, orang itu bisa di disuruh masuk gitu kan. Iya, iya, Gitu ya. gitu kan Pak ya. Hmm. Nah, kira-kira kalau misalkan dengan langkah yang Bapak sebutkan tadi, kemungkinan berhasilnya seberapa besar, Pak? Misalkan dalam hitungan Iya. persentase, kira-kira berapa gitu, Pak? Ya, terima kasih, Bu, ya. Memang sudah saya usahakan, sudah saya lakukan berkolaborasi. Jadi saya menentukan angkanya itu 10, Ibu. 10% Iya, dalam bentuk 10. persentase, loh, Pak. sepuluh Iya. persen berarti gagal itu, Pak. Masih Enggak, sedikit. 10. 10. Bukan pakai Oh, persen, berarti 10. kalau kalau dalam bentuk persentase itu 100%, Pak ya? Iya, iya. Maaf, Ibu, ya. Iya. Nah, jika andaikan ini Pak, ada siswa yang ketika Bapak sudah menerapkan itu, ada siswa lagi yang berulah, itu kan Pak. Ada nggak langkah-langkah yang lain Pak? Nah, ya. Satu langkah lagi saja, misalkan Iya. itu. Jika ada siswa yang berulah yang sama, artinya ini lagi Bu, keyakinan kelasnya itu yang lebih diperkuatkan lagi. Artinya koordinasi dengan wali kelasnya dan ini Bu, MPK kelasnya. Biasanya kan sekretaris kan sering melaporkan setiap harinya, setiap waktu. Itu yang bisa Mm-mm. bisa memperkuat saya. Oke, berarti intinya Bapak melibatkan wali kelasnya sendiri juga untuk kembali meningkatkan apa sih dari diri siswa itu sendiri akan melaksanakan tadi kesepakatan kelasnya Pak ya, terutama Iya, dalam hal bentuk datang tepat waktu gitu kan Pak. ya benar ya. Nah, jadi iya, jadi dengan adanya coaching kita hari ini, menurut Bapak apakah permasalahannya sudah ada titik temunya? Apa masih perlu kita cari ini titik temunya, Pak? Menurut Bapak, langkah-langkah ke depan yang akan Bapak lakukan, apakah sudah didapatkan gitu, Pak? Nah, alhamdulillah Ibu, artinya coaching hari ini saya sudah menemukan solusinya. Saya bisa mengambil tindakan. Tadinya saya bingung itu apa yang saya lakukan, apa anak ini harus dihukum, apa ini anak ini harus saya tetap di luar. Tapi dengan coaching hari ini Ibu memberikan solusi yang benar-benar ini Bu sangat-sangat bagus sekali. Artinya tidak ada yang dirugikan di sini yang Ibu tawarkan. Saya sangat senang Bu. Artinya nanti saya akan terus melakukan kegiatan yang positif. Nanti suatu saat saya lagi butuh coaching, Ibu kan bersedia kan Ibu? Bersedia, Pak. Itu Pak Ali bukan bukan dari saya loh solusinya. Pak Ali sendiri loh yang mencari Iya, solusinya iya, dengan benar cara ya. belajar dari kelas tadi kan, Iya, saya memanfaatkan iya, kesepakatan kelasnya. iya. Ya, jadi gimana nih perasaan Pak Ali setelah coaching? Ya, dari fasilitasi Ibu tadi, saya menemukan segala solusinya masalahnya. Artinya saya merasa sangat senang, sangat bahagia. Tadinya punya masalah, sekarang pulang saya lega.
nanti ke sekolah saya merasa tidak ada lagi beban. Ya, terima kasih sekali Ibu ya Alhamdulillah. atas membersamai Iya, saya. sama-sama Pak. Mudah-mudahan saya harap ada dengar berita, oh Bu, ini siswa saya sudah nggak ada lagi yang telat. Saya sangat Iya, menantikan itu. Ya. iya, iya. Ya nanti saya Oke kasih Pak. kabar Ibu ya. Iya, lewat telepon juga nggak apa-apa Pak. Yang penting Oke. kayak kita bicara sekarang ini kan lewat video call juga nggak masalah Iya, iya, gitu kan. iya. Yang penting ada Siap. kontak-kontakan lah kita nanti Pak ya. Iya, siap Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, silakan Bu Yuli. Iya, sudah Bu Mary? Sudah. Iya. Tadi saya mengamati, menyimak, mencermati coaching yang Bu Mary lakukan dengan Pak Ali ya. Daring tadi Bu ya, online ya. Oke. Gimana perasaannya ini Bu Mary setelah coaching ini? Perasaan saya ya, seperti saya bilang tadi kan Bu, saya kenapa saya pengen meminta Bu Yuli melihat saya coaching dengan Pak Ali karena apakah saya kepedean apa gimana gitu kan Bu. Karena di awal kan saya menilai diri saya 8 untuk dapat mendengarkan aktif Pak Ali gitu kan Bu. Nah, di sini saya mentargetkan 9 itu sudah tercapai menurut saya Bu. Oh, Saya jadi senang rasanya Bu karena ya, menurut saya sudah tercapai ya. ya. Berarti standar nilai Bu Mary tadi yang 10 sudah 9 Bu, tercapai ya? 9. Oh, 9 ya. Iya, 9 sudah 9. tercapai Ibu ya. Sudah, menurut saya Oke. sudah. Ya. Eh, dari percakapan tadi, apa yang bisa menyebabkan Ibu merasa kompetensi Ibu itu sudah tercapai dengan nilai 9 tadi? Ya, sesuai dengan apa? Dengan target yang ingin saya capai tadi kan, Bu. Pak Ali secara utuh. Pak Ali secara utuh tanpa dilewatkan oleh dua, saya bisa membaca atau ucapan-ucapan yang tersurat dari tidak melakukan aktivitas lain. Misalkan saya tidak saya ngerjakan yang lain gitu kan. Tapi alhamdulillah saya sudah nggak ngerjakan yang lain. Jadi makanya saya bisa menilai diri saya jadi Iya. Memang tadi Ibu ya, saya juga mengamati tadi Ibu sudah fokus, sudah tidak melakukan aktivitas yang lain. Terus Ibu bisa memahami makna yang diucapkan oleh si Koci tadi diucapkan oleh Pak Ali tadi Bu ya, kan dengan anggukan, dengan senyuman. Jadi nampak gestur tubuh Ibu, aura Ibu tadi dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ali. Iya. Kalau 9 ya berarti standar nilainya itu sudah tercapai yang sesuai dengan harapan Ibu ya. Nah, saya minta izin ini Ibu, boleh nggak saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi? Atau hasil coaching Ibu tadi, boleh saya menanggapinya? Bu Mary? Ya, kita tunggu Bu Mary. Bu Mary ada keperluan ya? iya. Kalau menurut saya sudah saya Bu sinyal. Iya. Saya ulangi lagi Bu Mary ya. Boleh tidak saya kasih masukan Bu Yuli. dengan ya, Oh iya, oke ya nggak saya apa-apa. berharap sekali Bu Yuli, makanya saya minta Bu Yuli memperhatikan praktek coaching kami. Iya. Oke. Ini Bu Mary ya, saya mau kasih sedikit masukan ini untuk Bu Mary. Sebenarnya harapannya Ibu Mary inginkan tadi 9 itu sebenarnya saya rasa juga sudah tercapai tadi. Saya cuma sedikit ini Bu Mary memberikan masukan. Karena coaching yang Ibu Mary lakukan ini dengan Pak Ali ini secara online, secara daring, mungkin itu tadi ada pengaruh sinyal. Jadi proses mendengarkan aktif dari si coach dan
dengan kucinya itu mungkin agak-agak lambat responnya Bu Mary. Jadi kelihatan ada jeda antara respon yang Ibu berikan ke Pak Ali, dan Pak Ali juga meresponnya juga agak lambat gitu kan, karena online tadi mungkin pengaruh sinyal. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu sudah memahami makna yang terucap atau yang diucapkan oleh Pak Ali tadi, cuman Ibu sedikit wajahnya tadi agak tidak terlalu merespon, mungkin karena jeda waktu antara Pak Ali bicara dengan Bu Mary itu terlalu jauh, jadi agak tidak nyambung koneksinya tadi Ibu ya. Mungkin itu sedikit, itu mungkin karena daring tadi Ibu ya. Mungkin saran saya ini Bu, masukan dari saya, kalau bisa untuk kedepannya coachingnya secara luring aja Ibu. Jadi apa namanya, respon yang akan disampaikan, terus pertanyaan yang disampaikan itu langsung terkoneksi atau tersambung dengan si coach dengan si coachnya. Mungkin itu aja Ibu yang masukan dari saya untuk kedepannya. Bagaimana Oh Pak iya Bu iya. Mary perasaannya sekarang? Iya Bu, iya. Iya, seperti yang Ibu Yuli bilang, saya ucapkan terima kasih. Kalau memang memang sinyal ini sangat-sangat mengganggu gitu Bu ya, kalau ketika kita sedang asik-asiknya berbicara dengan kawan, tiba-tiba sinyalnya ngedown gitu kan. Iya Bu, terima kasih banyak atas sarannya Bu. Besok-besok mungkin ketika kami tidak bisa apa sih namanya, tidak bisa bertatapan langsung, mungkin akan dicari hal yang lain gitu kan. Bukan solusinya nggak harus sekarang nih juga gitu kan Bu. Terima kasih banyak Bu Yuli atas sarannya Bu Yuli. Iya, sama-sama. Nanti kita bisa juga ini melakukan umpan balik untuk kedepannya Ibu, atau saya yang meminta tolong dengan Ibu, atau Ibu juga boleh minta tolong dengan saya, biar kita nanti ada pembaruan atau perubahan untuk kedepannya. Terima kasih Ibu Iya, Mary, jamuannya ini udah habis ini jamuannya ini. Ini khas nampaknya untuk daerah iya Bu. ini ya, sekolah Hanya Ibu hanya atau hasil hanya karya siswa sekedar ini. saja Bu, mudah-mudahan berkenan. Iya, makasih. Ini saya mohon izin pamit dulu karena ada pertemuan juga di sekolah ini, ada rapat di sekolah ini. Oh, Ini sudah jam ini. iya, makasih banyak Bu, makasih banyak sekali Ya, lagi Bu. iya. Izin pamit ya Bu Mary ya. Iya Bu, Assalamualaikum. hati-hati di jalan Bu. Iya.